membuat lembaga yang kita sebut sebagai bengkel haki dan inovasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Ini untuk memberikan layanan kepada warga Kementerian Desa sendiri maupun warga desa yang hendak mengurus hak atas kekayaan intelektual, termasuk hak paten, copyright, dan sebagainya, serta sertifikasi dari produk-produk inovatif dari warga desa, ya, termasuk juga dari warga BPI sendiri yang di dalamnya banyak sekali hasil-hasil intelektual yang perlu segera mendapatkan hak atas kekayaan intelektual. Tentu saja berbeda dengan aspek-aspek yang sangat ekonomis, haki yang diterapkan di sini terutama berkaitan dengan peluang kesempatan bagi warga desa lain untuk memanfaatkan bisa secara cuma-cuma ketika digunakan untuk kepentingan umum, tapi secara ekonomis jika memang digunakan untuk kepentingan-kepentingan ekonomis. Jadi memberikan layanan kepada warga di BPI, di Kementerian Desa, dan warga desa umumnya untuk terus berinovasi dan kemudian mendapatkan hak atas kekayaan intelektualnya sendiri. Nah, di samping itu yang segera disusun adalah berbagai publikasi tentang kreativitas dan inovasi yang ada di BPI. Kita mengetahui misalnya hari ini di Kompas, di halaman terakhir, halaman sosok, di situ ada warga BPI yang memang teruji sangat konsisten untuk menjalankan berbagai kajian, berbagai penelitian yang berguna bagi warga masyarakat. Bahkan Bapak Ali Zum di Kompas itu memiliki spesialisasi untuk pengembangan kawasan-kawasan di Papua dan di yang disebutkan dengan UPDIRI. Jadi seperti itu, makanya BPI, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sudah membuat online jurnal untuk kajian-kajian, opini-opini kebijakan mengenai desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan target kalau pada saat ini berupa terbitan jurnal, maka pada 2 tahun lagi jurnal ini, jurnal BPI ini, jurnal Kementerian Desa ini akan mendapatkan di samping akreditasi juga terindeks oleh berbagai indeks jurnal internasional yang lain. Jadi itu 3 hal yang bisa kami sampaikan soal webinar bulanan yang hari ini kita mulai. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai bengkel haki dan inovasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kemudian yang ketiga adalah online journal system, nanti berkaitan dengan online jurnal di BPI yang kita kerjakan mulai sekarang dan 2 tahun lagi akan menjadi jurnal bereputasi internasional. Kemudian pada pagi hari ini ada aspek yang sangat menarik, yaitu mengenai bagaimana pengelolaan sampah di desa-desa dan inovasi desa atas sampah. Kita sudah sering mendengar kasus-kasus itu, tapi yang menarik pada pagi hari ini kita akan menggunakan berbagai pengetahuan Kementerian Desa mengenai sampah dan pengelolaannya di desa untuk menjadi satu kebijakan tentang pengelolaan sampah di desa-desa di Indonesia. Jadi salah satu hasil dari webinar kali ini dengan berbagai masukan dari rekan-rekan sekalian yang ikut serta dalam webinar kali ini, kita berpikir positif, nanti selambatnya sekitar 1 bulan lagi akan ada panduan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan sampah di desa. Ada yang masih versi pengelolaan mikro, kita mengetahui, tapi ada juga pada saat ini desa-desa yang sudah bergabung untuk mengelola sampah pada level kecamatan dan antar kecamatan. Jadi
dengan target 3 tahun lagi desa-desa tersebut memiliki rencana aksi untuk bisa mengelola sampah di satu kabupaten di wilayah tersebut. Artinya memang inovasi-inovasi berkaitan dengan hal ini sangat berkembang dan kemudian akan didukung oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk segera dilaksanakan di seluruh desa di 74.960 desa. Hasil data SDGs Desa 2021 itu menunjukkan bahwa aspek sampah itu merupakan bagian yang paling penting untuk diperhatikan. Karena ternyata angka lingkungan di desa-desa kita, angka pengelolaan lingkungan itu termasuk yang paling rendah di antara tujuan-tujuan SDGs desa yang lain. Artinya pada saat ini memang lingkungan desa sangat terjamin, tetapi ke depan ada tren bahwa lingkungan desa bisa bermasalah. Untung sekarang kita sudah mengetahui permasalahan tersebut sejak dini, sehingga pola pengelolaan sampah seperti yang sekarang akan disampaikan oleh Pusat Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini akan memberikan salah satu jalan landasan kebijakan yang akan dirumuskan sebulan lagi untuk pengelolaan sampah di desa-desa di Indonesia. Kiranya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Semula memang webinar bulanan BPI ini langsung kami pimpin sebagai moderator, tetapi pada pagi hari ini kemarin malam ada dadakan kami harus mengurus administrasi di Kedutaan Inggris atau mungkin yang ditunjuk oleh Kedutaan Inggris untuk keperluan-keperluan tertentu, sehingga mohon maaf nanti moderator akan dilaksanakan oleh Bapak Mujianto. Ini pengkaji dari kiranya itu yang bisa kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk arahan Bapak. Selamat jalan, selamat mengurus biar lancar Pak Kaban. Kami akan lanjutkan acara webinar pertama ini di Kementerian Desa, khususnya di Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selamat jalan Pak Kaban, mudah-mudahan ke depan Bapak masih bisa bergabung dan memberikan arahan lebih lanjut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta dan para kepala pusat di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang hadir pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan webinar yang tadi dikatakan Pak Kaban, Pak Ivanovic, bahwa webinar kita akan laksanakan setiap bulan dengan pemateri dari masing-masing pusat di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi dan Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Baik, selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung pada acara webinar pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih para petugas yang sudah sama-sama kita mendengarkan dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai 4 pusat secara teknis, yaitu Pusat Pengembangan Kebijakan, yang kedua Pusat Pengembangan Daya Saing, dan yang ketiga Pusat Keterpaduan Perencanaan, dan yang keempat adalah Pusat Data dan Informasi, yang ke depan para pusat dan sekretariat di Badan Pengembangan dan Informasi ini akan menyajikan, memaparkan tugas dan fungsi masing-masing pusat dan sekretariat pada webinar yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita ikuti pembukaan oleh Kepala Pusat Daya Saing, yaitu Ibu Helmiati. Kami silahkan, Ibu Helmi. Audio. Baik, terima kasih Mas Teguh yang dalam hal ini memandu acara webinar kita pada pagi hari ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabadan tadi, banyak hal yang sudah disampaikan dalam hal ini, dan salah satu yang menjadi tema kita pada pagi hari ini di dalam rangka untuk melaksanakan webinar ini untuk mengangkat apa yang sudah dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Informasi yang kita kenal di dalam Kemendesa sebagai Bappenasnya Kemendesa. Jadi kita berharap bahwa hasil-hasil apa yang sudah kita lakukan ini bisa dimanfaatkan oleh baik UK Teknis 1 di lokasi binaannya maupun juga desa-desa di seluruh Indonesia yang pada dasarnya ada 74.960 desa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang kami hormati, pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi waktu untuk bersilaturahim dan berdiskusi pada pagi hari ini dalam acara webinar Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan mengangkat tema pengelolaan dan pengolahan sampah dalam mewujudkan desa inklusif. Hal yang sangat menarik tentunya karena semua desa siapapun itu akan mengalami persoalan ini. Sampah adalah hal yang sangat orang hindari. Di mana-mana apabila bertemu dengan seonggokan sampah, maka otomatis tangan kita refleks untuk menutup hidung. Apakah ini solusi untuk menghindarinya? Padahal penumpukan sampah terjadi karena tidak disiplinnya kita dalam membuang sampah sembarangan. Nah, ternyata ada solusinya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengembangkan usaha sampah ini yang berawal dari sebuah masalah yang kita anggap adalah suatu hal yang mungkin, mohon maaf, menjijikan, tetapi ternyata apabila kita memanage, apabila kita mengolah dengan baik, maka ini bisa menjadi sesuatu hal yang bernilai ekonomi, dapat menciptakan keasrian lingkungan kita, keluarga kita akan menghirup udara yang segar apabila terhindar dari yang namanya sampah. Seperti apa yang caranya dalam pengolahan sampah?
Pusat Pengembangan Daya Saing Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam hal ini saya mohon izin memperkenalkan diri, Ibu Helmiati selaku pemandu ya dalam hal untuk Pusat Pengembangan Daya Saing ini telah melakukan riset atau kajian terkait pengelolaan sampah berbasis selesai di tempat. Jadi kita berharap bahwa residu itu tidak lagi mesti ke TPA, tetapi di internal terkecil kita itu sudah harus selesai di dalam rumah tangga. Tapi pun kalau misalkan ada hal-hal sampah yang tidak bisa diolah di tempat selesainya di lingkungan kita, maka itu bisa berkolaborasi dengan siapa. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian perlu proses ya. Apa yang perlu disiapkan, lokus risetnya di mana yang telah dilakukan oleh teman-teman Pusdaing, terus kemudian apa keuntungan baik terhadap lingkungan maupun peningkatan ekonomi, dengan siapa desa bisa bekerja sama. Mari kita simak bersama bincang-bincang pagi hari ini oleh Koordinator Kreativitas dan Inovasi, Ibu Berlian Anugrahini Kurnianingsi, SHMSE, dan juga akan dipandu dalam acara ini, tadi Pak Kaban sudah menyampaikan, oleh moderator kami yang dalam hal ini ikut turut serta melakukan riset, yaitu Bapak Mujianto SE. Namun sebelum saya persilakan, sehubungan saya ada tugas lain yang diamanahkan oleh Pak Kaban di Kabupaten Kuningan dalam acara pengembangan desa cerdas bersama Ikatan Mahasiswa Kuningan. Setelah ini saya langsung mohon pamit dan sukses acaranya. Semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Mujianto untuk memulai acara. Demikian dari saya, mohon maaf dengan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Teguh langsung izin pamit. Terima kasih. Selamat jalan, selamat bertugas kembali ke daerah Jakarta lagi nanti dengan selamat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita ikuti paparan dari Ibu Berlian Anugrahini SEMM, Koordinator Substansi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, yang akan menjadi moderator adalah Bapak Mujianto, yaitu PSM di Pusdaing. Silakan Pak Mujianto, langsung dipandu. Terima kasih Pak Teguh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kepala Badan yang telah memberikan arahan tadi. Beliau sudah leave dari pertemuan ini. Kemudian Ibu Helmi yang sudah juga membuka acara ini. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman penggiat dan wartawan. Kami tidak bisa menyebutkan satu-satu. Izinkan saya, Mujianto, untuk memimpin pertemuan webinar pagi hari ini. Nah, tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini adalah tentang kreativitas dan inovasi sampah. Saya ingin sedikit mengawali sebelum nanti dipaparkan oleh Bu Berli. Nah, bicara soal sampah ini tentu saja ini adalah isu-isu yang sangat menarik ya Pak. Di tingkat global. Di tingkat global terhitung sampah ini yang merilis adalah World Bank pada medio September 2019. World Bank mengeluarkan data bahwa per 2019 itu di tingkat global ada timbunan sampah itu jumlahnya 2,01 miliar ton. Jadi mungkin kalau ditumpuk bisa jadi satu pulau. Nah, World Bank juga memperkirakan di 2050 akan meningkat 2 kali lipat bahkan, mungkin di angka 3,4 juta ton.
Nah, gimana dengan kita? Gimana dengan sampah kita di Indonesia secara nasional seperti apa? KLHK mencatat ada 67 juta ton sampah kita per tahun. Ya kira-kira kalau kita bagi dengan jumlah penduduk kita kurang lebih 270 juta, artinya ada 185 ribuan ton sampah itu setiap hari ada di kita. Nah, dari dua data ini kemudian pemerintah memberi respon melalui Jakstranasnya, yaitu targetnya nanti di 2025 akan target penanganan sampai 70% dan kemudian target pengurangan sampah ini sampai ke 30%. Nah, terkait dengan beberapa hal ini, hari ini kemudian pertanyaan besarnya yang muncul kira-kira apakah desa bisa berperan dalam mengurangi angka-angka ini? Tadi yang saya sebutkan di kita ada sekitar 67,8 juta ton. Nah, Bu Berli, beliau adalah koordinator dan yang akan memaparkan apa yang sudah dihasilkan dari pembelajaran kita. Jadi pembelajaran ini adalah mengambil lokasi di Bali waktu itu dengan pengolahan sampah TPS 3R-nya. Jadi mari kita simak bersama apa yang disampaikan Bu Berli sebelum nanti kita akan masuk ke diskusi. Demikian dari saya untuk Bu Berli, monggo silahkan dimulai Bu. Baik, terima kasih Pak Wijianto. Langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini pada acara pengembangan model kreativitas dan inovasi pengelolaan dan pengolahan sampah dalam mewujudkan desa inklusif. Yang saya hormati Bapak Dr. Ivanovic Agusta SPMSI, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang saya hormati Bapak Insinyur Rajali MSI, Sekretaris BPI Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ibu Helmiati SHMSI, selaku Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing BPI Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Ibu Kapus di lingkup Badan Pengembangan Informasi Kemendes, rekan-rekan wartawan, Bapak Ibu peserta webinar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Berlian Anugrahini selaku Koordinator Kreativitas dan Inovasi pada Pusat Pengembangan Daya Saing Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Perlu diketahui bersama bahwa Badan Pengembangan dan Informasi Desa ini merupakan salah satu unit kerja baru di Kementerian Desa yang memiliki sasaran output berupa rekomendasi kebijakan yang disusun dengan pendekatan pengembangan model khususnya terkait dengan peningkatan daya saing desa. Yang hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi ataupun masukan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Pada kegiatan tahun anggaran 2021 yang lalu ada beberapa output yang dihasilkan oleh Pusdaing. Salah satunya adalah yang akan kita sama-sama bahas pada hari ini, yaitu pengembangan model, kreativitas dan inovasi, pengelolaan dan pengolahan sampah dalam mewujudkan desa inklusif.
di mana dilakukan oleh kelompok substansi kreativitas dan inovasi. Adapun pengembangan model ini disusun bersama, salah satunya adalah Pak Mujianto juga yang saat ini sebagai moderator, beliau juga yang menyusun ini, dan ada beberapa orang peneliti dan juga staf yang ada di koordinator kreativitas dan inovasi. Baik, langsung kita mulai dengan pendahuluan. Next. Ini adalah latar belakangnya, permasalahan yang dihadapi berbagai negara di dunia ini adalah sampah, termasuk di Indonesia. Data dari KLHK tadi disebutkan oleh Pak Muji adalah telah mencapai 67,8 juta ton per tahun. Artinya ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh penduduk Indonesia. Angka tersebut dari tahun ke tahun meningkat dan produksi sampah nasional mencapai 64 juta ton di Indonesia. Dan sampah-sampah tadi pada akhirnya berkontribusi dalam menambah makin menggunungnya timbunan sampah di tempat-tempat pembuangan akhir atau TPA. Next. Rumusan masalah yang ada di desa atau fokus penelitian kita pada permasalahan ini adalah bagaimana bisnis proses dan status keberlanjutan pengelolaan sampah di desa, kemudian dampak pengelolaan sampah di desa, kemudian faktor dan aktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan sampah di desa. Kemudian tujuannya adalah desa atau masyarakat desa akan memahami bisnis proses dan status keberlanjutan, kemudian juga manfaat dan dampak pengelolaan sampah di desa, kemudian membangun model pengembangan kreativitas dan inovasi pengelolaan sampah di desa. Manfaat yang akan diperoleh yang kita harapkan adalah pemerintah pusat sebagai rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di desa. Kemudian pemerintah daerah sebagai inspirasi dan pedoman dalam rumusan kebijakan di daerah. Kemudian pemerintah desa sebagai inspirasi dan pedoman dalam pengelolaan dan pengelolaan sampah. Juga pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah. Next. Lokasi penelitian yang kami pilih adalah di Desa Punggul, Kecamatan Abian Sema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan Desa Taro, Kecamatan Tegal Alang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, karena mereka merupakan desa-desa binaan dari Kementerian Desa. Kemudian ada 3 metode yang digunakan dalam penyusunan model ini. Dalam hal ini adalah metode pendekatan, metode penelitian, dan analisis kondisi pengelolaan sampah, yang dimana metode pendekatannya menggunakan metode kualitatif ataupun interview yang dilakukan. Kemudian kuantitatif, data-data dari sumber. Dalam hal ini data di lapangan, data dari KLH, dan sumber-sumber yang lain. Data jumlah sampah desa, data yang bisa diolah atau tidak. Lanjut. Hasil ini adalah hasil dari identifikasi dari 2 lokus yang menjadi model penelitian gambaran umum tentang luas wilayah, kemudian jumlah penduduk, asumsinya, jumlah real, komposisi, dan penanganan sampah. Next. Hasil dan pembahasan, ada 6 metode analisis, yaitu analisis kondisi pengelolaan sampah, yaitu pembatasan timbunan sampah atau reduce, pendaur ulang sampah, recycle, dan pemanfaatan kembali sampah atau reuse, yang mana sering kita sebut TPS 3R.
Kemudian analisis penanganan sampah, yaitu mulai dari pemilahan, pewadahan, pengangkutan, dan pengolahan. Kemudian analisis timbunan sampah, yaitu dari sumber sampah dan timbunan. Lanjut. Kemudian yang keempat ada analisis kondisi pengelolaan sampah. Di sini juga TPS 3R, yaitu reduce, recycle, dan reuse. Kemudian analisis penanganan sampah, pemilahan, pewadahan, pengangkutan, dan pengolahan. Kemudian analisis timbunan sampah, yaitu dari sumber sampah dan timbunan. Lanjut. Aspek pengelolaan sampah di Desa Punggul ada dari aspek hukum, adanya koordinasi dan harmonisasi peraturan lintas sektor. Kemudian dari aspek kelembagaan, adanya koordinasi lintas sektor, kerjasama dan pelibatan stakeholder, kemudian keterlibatan sektor informal. Kemudian dari aspek pendanaan juga ada dari dana desa untuk membangun TPS 3R. Dari aspek teknologi, menggunakan teknologi yang sudah dimodifikasi seperti cupar, ribbon, start, dan pengkomposan dengan menggunakan windrow dan blower. Kemudian dari aspek sosial budaya, ada perubahan persepsi masyarakat tentang sampah dan penerapan budaya ruang tamu. Sedangkan aspek pengelolaan sampah di Desa Taro adalah dari aspek hukum juga sama, dari aspek kelembagaan, aspek pendanaannya ada penarikan retribusi di Desa Taro, kemudian ada hibah bangunan dan sarana prasarana. Kemudian juga dari aspek teknologi, menggunakan teknologi yang sederhana, minim ketersediaan peralatan pengolahan. Dan juga dari aspek sosial budaya, yaitu pelibatan berdasarkan profil masyarakat. Kemudian ada pendidikan dan komunikasi 3R yang konsisten. Kemudian juga penerapan budaya ruang tamu. Lanjut. Dari hasil kajian yang dilakukan dari tim kreativitas dan inovasi pengelolaan sampah di desa, antara lain adalah adanya peraturan dan kebijakan di desa, kemudian edukasi masyarakat, partisipasi masyarakat, pengolahan sampah, kelembagaan pengolahan sampah, kemitraan, dan pemanfaatan hasil pengolahan sampah. Nanti akan dibahas mungkin pada saat diskusi. Kemudian ada beberapa aspek yang penting dalam kreativitas dan inovasi pengelolaan sampah di desa. Seperti yang terlihat, tersedianya peraturan yang mengikat atau kebijakan, tersedianya infrastruktur dan perlengkapan pengelolaan sampah, yaitu sarana dan prasarana, kemudian tersedianya unit usaha BUMDes pengelolaan sampah dari sisi kelembagaan, kemudian edukasi dan sosialisasi masyarakat, yaitu membentuk kader kebersihan dan kemitraan pemerintahan dan swasta. Lanjut. Rekomendasi dan kebijakan dan program yang dihasilkan pada pengembangan model ini adalah satu, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan terkait pengurangan dan penanganan sampah tuntas di desa dan mendorong perusahaan di sekitar wilayah desa untuk mendukung pengelolaan sampah di desa melalui CSR-nya. Kemudian unit teknis di Kementerian Desa mensosialisasikan model pengembangan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan sampah di desa-desa. Kemudian juga membuat program pengelolaan sampah di desa dengan intervensi melalui fasilitasi terkait surplus termasuk teknologi. Yang ketiga, mengembangkan kemitraan terkait untuk mendukung pengelolaan sampah di desa.
Kemudian menggerakkan fungsional PSM yang ada di Kementerian Desa untuk edukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa. Kemudian unit teknis terkait pendataan dan pengembangan daya saing melakukan pengembangan-pengembangan yang dapat mendukung pengelolaan sampah di desa. Lanjut. Dari sisi pencapaian SDGs desa dari pemanfaatan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan di desa terkait dengan SDGs desa, pertama desa tanpa kemiskinan yang indikatornya adalah program ketahanan pangan desa melalui PKTD atau padat karya tunai desa. Kemudian terkait desa tanpa kelaparan, yaitu prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%. Ada kawasan pertanian berkelanjutan. Kemudian SDGs desa yang kelima, keterlibatan perempuan desa, yaitu Perdes atau SKKDes yang responsif, gender, mendukung pemberdayaan perempuan. Kemudian di SDGs nomor 8, tentang yang terkait dengan sampah ini adalah pertumbuhan ekonomi desa merata, yaitu terdapat akses permodalan formal dan UMKM mendapat aksesnya. Kemudian pariwisata desa berkontribusi 8% terhadap PDB desa. Lanjut. Sebagai kata penutup adalah permasalahan sampah bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat, tetapi dengan dukungan pemerintah desa dan masyarakat, masalah sampah akan dengan mudah diatasi. Pengelolaan sampah yang baik di desa akan berdampak pada percepatan pencapaian beberapa goals pada SDGs desa. Jika SDGs desa tercapai, maka akan mendukung pencapaian SDGs nasional dan global. Sampah di desa dapat diubah dari yang awalnya sebuah masalah menjadi potensi yang luar biasa bagi desa, karena hasil dari pengelolaan sampah yang baik akan mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam acara hari ini. Saya harap dengan adanya pertemuan atau diskusi semacam ini dapat meningkatkan kerjasama dan menambah pengetahuan pemahaman kita bersama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Berli untuk paparannya. Tadi banyak hal disampaikan oleh Bu Berli, bagaimana desa-desa di lokus tersebut melakukan sebuah inovasi kreativitas untuk pengelolaan sampah di desanya. Nah, lokus tadi disebutkan semuanya ada di Bali dan semuanya adalah TPS 3R. Jadi baik di Unggul maupun di Desa Taro semuanya adalah TPS 3R. Nah, memang tidak terlalu ideal karena lokusnya di Bali gitu ya, secara aturan memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan aturan-aturan di desa di Jawa gitu. Nah, namun demikian mungkin ini menjadi satu bahasan untuk kita semua, buat teman-teman penggiat, mungkin teman-teman pelaku pengolahan sampah di desa dapat berbagi dan berdiskusi untuk memperbaiki juga nanti apa yang sudah kita hasilkan di BPI. Mungkin untuk pertama berapa ini dulu ya, mungkin 3 orang dulu lah ya, 3 orang dulu nanti supaya nggak kececer, silakan. Siapa yang mau menyampaikan pendapat, memberikan masukan, saran, dan lain-lain? Dari Talkandang, Bank Sampah Talkandang Asri. Dari mana, Pak?
Bank Sampah Talkandang Asri. Kandang Asri. Ya, Talkandang Asri. Oke, silakan Pak. Terima kasih waktunya. Ya. Di Bank Sampah Talkandang Asri masih baru merintis Pak terkait dengan pengelolaan sampah. Ini masih kalau dukungan dari pemerintah desa sendiri sudah cukup baik menurut saya. Cuma dari terkait dengan pengurusnya Pak, pengurus juga dukungan dari pemerintah daerah masih kurang. Kalau pemerintah desa sudah mendukung, artinya di sana pemerintah desa sudah mengasih inventaris terkait dengan roda tiganya sudah ada, kemudian tempatnya sudah disediakan. Cuma dari pemerintah daerah masih kurang perhatian gitu Pak. Itu. Terus kami ingin berinovasi tentang pengelolaan sampah. Itu kesulitan untuk kalau melibatkan swasta Pak. Itu masih belum apa istilahnya ya, belum menemukan channel, belum menemukan hubungan komunikasi dengan pihak swasta terkait dengan pengembangan pengelolaan sampah di desa kami seperti itu. Mungkin ada trik atau apalah hubungan apa untuk membantu kami terkait dengan hubungan antara swasta gitu Pak. Seperti itu. Cukup Pak. Ya. Oke. Yanto. Silakan. Waalaikumsalam Pak Muji. Waalaikumsalam izin. warahmatullahi. Ya. Silakan Pak. Izin Pak Mujianto, saya Sofyan Hanafi. Ya, Pak. ini kebetulan dulu waktu saya jadi Kepala Balai Besar Ciracas, Kapus Latmasnya Bu Helmi, kita tuh sudah merintis kegiatan ini melalui juga BPLM Jogja. Nah, di sini sudah dihadirkan juga Pak Agus, Direktur BUMDes Amarta, yang mengelola sampah. Jadi mungkin bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Bank Sampah Talkandang Asri, bisa menjawab ya. Karena beliau juga sudah kerjasama dengan swasta, dan mungkin belum. Jadi beliau sudah cukup lama, waktu itu ini tahun 2017, Bu Helmiati ini masih Kapus Latmas waktu itu, dan Balai Besar Jogja membimbing, dan sekarang sudah besar, dan waktu sekarang ini kami bekerja sama dengan PUPR dari dalam ini untuk Cipta Karya juga sudah merangkul BUMDes Amarta itu untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang desa bersih dengan sampah ya. Untuk itu mungkin bisa kita dengar masukan dari Pak Agus Setianto, Dirut BUMDes Amarta. Silakan Pak Agus. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Apa bisa didengar suara saya, Bapak-bapak? Jelas Pak, terdengar Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sofyan Hanafi dan Bapak-bapak peserta webinar pada pagi hari ini. Kami akan ceritakan atau pengalaman kami bagaimana kami mengelola sampah dan bagaimana kehadiran desa melalui badan usaha milik desa ini bisa paling tidak memberikan solusinya kepada masyarakat. Yang pertama itu mulai tahun 2016 itu kita mendirikan badan usaha milik desa namanya BUMDes Amarta, yang saat ini juga sudah mempunyai sertifikat badan hukum yang namanya dirubah menjadi BUMDesa Amarta Pandoharjo. Nah, di tahun 2016 itu memang banyak lembaga-lembaga yang ada di desa seperti bank sampah, seperti TPS 3R, Sodako sampah dan yang sejenisnya. Tetapi ada beberapa permasalahan. Itu yang pertama, waktu itu memang desa belum hadir secara sepenuhnya untuk mengelola sampah. Maka waktu kita mensosialisasikan rencana pendirian BUMDes, itu dari warga masyarakat minta untuk agar badan usaha milik desa ini mempunyai unit pengelolaan sampah. Nah,
Salah satunya yang kami kerjasama dengan pengelola sampah di desa adalah TPS 3R, waktu itu namanya Pandowo Lestari, itu berbentuk KSM, itu kita ajak untuk berkolaborasi masuk menjadi unit usaha pengelolaan sampah, itu yang pertama. Jadi BUMDes di tempat kami itu di awal tidak diberi aset ekonomi, tetapi diberi masalah, di mana masalah itu setiap tahun ketika kita melakukan musyawarah desa tentang RKP maupun Musrenbangdes, itu sampah itu selalu muncul nomor 1. Dari situ kita sepakat musyawarah desa itu mendirikan BUMDes dengan unit yang pertama pengelolaan sampah yang namanya menjadi BUMDes Amarta unit pengelolaan sampah. Nah, kerjasama kami dengan internal desa itu yang pertama dengan pemerintah desa itu pasti, karena modal penyertaan modal pertama itu digunakan untuk perbaikan dan pengadaan mesin-mesin pengolah sampah, karena desa mempunyai aset dari Kementerian PUPR itu berupa hanggar pengelolaan sampah, ada mesin pencacah, mesin pengayak, dan kendaraan roda 3. Itu semua awalnya dikelola mandiri oleh KSM, tetapi kondisinya rusak waktu itu. Dan dengan adanya BUMDes, bersama-sama BUMDes membuat unit usaha, penyertaan modal desa yang pertama itu kami gunakan untuk perbaikan peralatan. Nah, selanjutnya untuk operasional berikutnya, memang di desa sebetulnya butuh regulasi, baik itu melalui Perkades maupun Perdes, ya itu. Tapi kami belum membutuhkan itu karena di tingkat kabupaten sudah ada yang mengatur, sehingga belum perlu. Nah, tapi nanti ke depan jika membutuhkan kami akan sampaikan ke Pak Kepala Desa dan pemerintah desa. Sinergi internal kami dengan bank sampah. Bank sampah kami fasilitasi yang pertama, jika mereka sudah mendapatkan setoran sampah dari warga masyarakat, nah BUMDes diberi mandatori, diberi tugas oleh desa untuk membeli semua hasil pemilahan itu. Karena kadang yang bisa dibeli, yang dijual itu hanya sampah-sampah yang baik, seperti kardus, logam, kertas, kayak tas kresek, tulang, kaca, itu biasanya tidak bisa. Nah, ini tugasnya BUMDes untuk membeli, karena kami sudah mempunyai jaringan dengan pihak swasta, ada pengepul sampah yang mau membeli semuanya. Yang pertama dengan bank sampah. Yang kedua kami dengan KWT atau kelompok tani, itu kami memproduksi kompos. Jadi sampah yang organik itu kami olah menjadi pupuk kompos. Nah, itu pertama yang kami beri kesempatan untuk membeli pertama adalah KWT atau kelompok tani. Jadi di sini ada sinergitas. Tetapi jika masih sisa, nah ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman itu sepakat untuk membeli semuanya. Ini dengan SK Bupati. Jadi ada semacam mandatori dari Bupati untuk membeli BUMDes atau TPS pengelola sampah ini yang memproduksi kompos itu dibeli oleh Dinas Lingkungan Hidup unit UPT Pertamanan untuk pupuk-pupuk taman yang ada di Kabupaten Sleman. Nah ini. Terus dengan UMKM, justru kami berkembang dengan adanya pengolahan sampah dan pengelolaan sampah yang baik. Ternyata BUMDes Amarta unit pengelolaan sampah ini menjadi salah satu destinasi wisata baru, daya tarik wisata baru di Pandowo Harjo. Banyak dikunjungi oleh teman-teman, seperti besok pagi itu dari Kabupaten Magelang, besok Kamis itu dari Padang. Nah, ini menjadi sebuah peluang baru untuk menggerakkan ekonomi masyarakat berupa satu, tamu yang datang ke tempat kami itu membutuhkan satu, coffee break, 2, makan siang, 3, tempat untuk kita berdiskusi. Nah, semua ini kami menggandeng kelompok-kelompok yang ada di desa kami, seperti UMKM, seperti desa wisata ini untuk mensupport ini, dan mereka semuanya bisa mendapatkan pendapatan dari apa yang kami lakukan atau tamu-tamu yang datang ini. Nah, selanjutnya untuk sampah yang organik
anorganik. Kalau organik kita bikin kompos, dan sementara ini kita coba untuk kita gunakan untuk pakan maggot sebagai produksi maggot yang ini punya potensial untuk menjadi sumber alternatif pakan unggas dan pakan ikan. Nah, ini juga kami pasarkan juga ke warga desa yang budidaya ikan maupun unggas. Sampah anorganik sebenarnya bisa dilakukan secara sederhana, sangat sederhana, tidak membutuhkan alat yang sangat rumit. Karena kita pilah saja sampah anorganik tadi, plastik, logam, kertas, kaca, dan tulang. Itu kita pisahkan, kita sendirikan, nanti kita kemas dengan baik. Kita tinggal telepon, yang saat ini kami juga bekerja sama dengan salah satu pengepul sampah yang ada di Jogja. Jadi sudah sangat sederhana sekali. Jadi kita pisahkan. Sampah itu kalau bercampur menjadi jijik. Tapi kalau sudah dipisahkan itu baunya harum, kayak uang kita yang warna merah itu, harum itu. Jadi sudah laku untuk dijual. Nah, penjualan kompos, penjualan pupuk kompos dan sampah anorganik itu menjadi sumber pendapatan kita, ditambah dari kunjungan wisata itu, sehingga itu menjadi operasionalisasi kita, biaya operasionalisasi kita. Dan alhamdulillah dulu ketika belum dikelola BUMDes memang sifatnya mandiri, desa tidak hadir di situ. Tapi alhamdulillah setelah kita kelola dalam bingkai atau dalam kerangka bisnis badan usaha milik desa, untuk permasalahan peralatan yang rusak mungkin kita bisa mengajukan penyertaan modalnya ditambah di desa melalui dana desa. Demikian juga pemerintah desa juga bisa mengalokasikan anggaran di APBDes, di dana desa, itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur pembuatan rumah sampah di masing-masing RT, RW atau padusunan, dan mereka diserahkan untuk mengelola itu. Residu yang tidak bisa mereka olah itu diambil oleh badan usaha milik desa yang infrastrukturnya. Terima kasih dari Kementerian Desa, dari Direktorat PUET yang pernah membantu kita permodalan untuk membeli kendaraan roda 3. Jadi ini sebuah sinergitas antara Kementerian Desa, Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi sebenarnya bisa, cuman sekarang tingkat yang mengkoordinasi di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, dan di tingkat desa. Jika ini mereka sepakat dan satu pandangan, insya Allah masalah persampahan di desa ini akan bisa paling tidak mengurangi lah permasalahan yang ada di tingkat lebih tinggi. Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, kalau untuk kebutuhan alat-alat memang sekarang tidak bisa karena perkembangan, ya kita melihat perkembangan ke depan ini memang dibutuhkan ini Bapak, alat-alat TTG tepat guna, bagaimana sampah itu bisa terpilah misalnya dengan mesin cacah pilah, ini bisa mengurangi jumlah tenaga kerja. Untuk gaji tenaga kerja kami memang sudah UMR Bapak. Jadi di BUMDes itu kan ada pengelola dan ada karyawan atau pegawai. Nah, gaji untuk karyawan dan pegawai itu alhamdulillah sudah UMR kabupaten sekitar 1,5 sampai 1,7, sudah dapat tunjangan hari raya. Nah, ini juga artinya karena mengelola sampah itu sesuatu yang memang harus orang-orang kuat kan itu ya. Tapi juga harus kita selaku lembaga badan usaha milik desa ini bisa memberi kesejahteraan sehingga mereka tetap bahwa pemilah sampah itu bukan pekerjaan relawan, sekarang sudah menjadi sebuah profesi seperti profesi pegawai-pegawai yang ada. Itu yang bisa kami sampaikan. Yang pasti monggo di tingkat koordinasi. Izin monggo, Pak, share video Pak. Ya. Share videonya Pak, izin Pak. Ya. Sebentar Pak J. Nanti saya siapkan dulu karena ini ada di laptop. Oh J, kemarin kita juga ini menjadi kunjungan spesifik DPR Komisi 5 tentang badan usaha milik desa dan termasuk di dalamnya dari Kementerian Desa melihat langsung itu tempat pengelolaan sampah kami. Nah, nanti saya persiapkan untuk yang share video paling tidak kunjungan spesifik yang kemarin, yang tadi pagi saya share ke Pak Sofyan Pak. Jadi kami
belum siap untuk nge-share di sini karena memang tidak pokoknya ikut berpartisipasi saja. Izin yang waktu dengan PUPR Pak, izin waktu dengan Cipta Karya itu videonya bagus Pak. Ya, biar teman-teman biar jelas gitu Pak. Silakan monggo Pak. Oh, coba saya carinya dulu. Monggo sambil izin Mas Mujianto biar jelas. Biar untuk Bank Sampah Talkandang Asri tadi biar jelas gitu. Terima kasih. Pak Agus mungkin sedikit ini supaya ini bisa membantu yang Talkandang Asri tadi. Beliau kan kesulitan di dalam kerjasama dengan swasta gitu. Nah, mungkin bisa diberikan trik-trik bagaimana sih supaya bank sampahnya bisa mendapatkan mitra gitu Pak Agus. Terima kasih Pak Mujianto. Jadi memang model pengembangan BUMDes itu kan pentahelik ya di tempat saya. Akademisi dengan para akademisi ini di sana lah gudangnya ilmu itu ada di teman-teman akademisi kan itu. Nah, kami bekerja sama dengan dengan akademisi itu kami awal tidak tahu tentang memproduksi pupuk kompos lah, kami bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UPN untuk produksi kompos. Yang kedua dengan B businessman. Nah, tentunya dengan businessman ini, businessman ini bisa berupa kami bekerja sama untuk mengolah sampah-sampah usaha yang ada di desa kami. Kalau mungkin di bank sampah juga sebenarnya bisa juga bekerja sama itu dengan harapan mungkin kalau yang bisnis ini iurannya lebih tinggi. Di samping itu untuk penjualan. Nah, ini bisnis. Jadi kami waktu ini bekerja sama untuk penerimaan ini pembelian lapak-lapak atau mungkin sampah anorganik, Pak. Jadi kami memang mencari untuk ada perusahaan yang mau membeli hasil pemilahan itu. Mereka kalau sedikit mungkin tidak mau, Pak. Kalau sedikit tidak mau. Makanya BUMDes itu diberi mandatori kepada BUMDes untuk membeli hasil pemilahan atau pengumpulan sampah-sampah dari bank sampah, karena bank sampah itu biasanya kan komunitas kecil. Nah, kita yang membeli, kita kumpulkan, di situ pun kadang kita juga masih sortir lagi sesuai dengan nilainya, dan pengambil sampah atau pembeli sampah itu datang dengan truk, datang dengan kendaraan yang paling tidak ekonomis lah Pak. Jadi memang artinya memang harus aktif menawarkan diri ya Pak, menawarkan produknya ya ke semua mitra yang ada gitu ya. Betul. Jadi intinya kita harus berani itu. Nah, untuk ini ibaratnya pamer apa yang kami lakukan sehingga mereka akan tertarik. Dengan pemerintah juga kami juga selalu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ini juga kami terus berkoordinasi bagaimana stakeholder persampahan di kabupaten ini bisa membantu kami dalam kesulitan jika ada permasalahan itu, Pak. Itu jadi yang kami lakukan memang harus mencari akademisi, bisnismen, komunitas. Misalnya kita bisa produksi kompos. Oh, di desa ada komunitas namanya kelompok wanita tani. Ya, ini kelompok petani atau gapotan. Nah, mereka butuh enggak kompos-kompos yang kita produksi ini, ya itu ya. Kalau butuh ya kita berikan. Perkara nanti spesifikasi komposnya seperti apa, kita koordinasi dengan PPL maupun dengan akademisi tadi. Oh, minta komposnya seperti ini Pak, berarti bahan bakunya seperti apa. Itu terus dengan kelompok-kelompok yang lain yang ada di desa, sehingga produk kita terserap, terjadilah siklus produksi. Itu dengan komunitas dan dengan government tadi, dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Kementerian Desa, Kementerian PUPR. Ya, jadi dengan Kementerian PUPR itu bisa kami gambarkan itu di awal itu memang ada program pembangunan hanggar persampahan. Nah, desa diminta untuk menyediakan lahan dan sumber daya manusianya atau kelompoknya. Kementerian PUPR dengan Satker, kementerian tadi dengan Cipta Karya, kalau tidak keliru, itu membangun hanggarnya. Nah, Dinas Lingkungan Hidup provinsi itu bisa menyediakan kendaraan roda 3 maupun mesin-mesin peralatannya. Jadi ada semacam sinergitas. Dengan
di kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten itu bisa menyediakan juga apa kurangnya, kendaraan atau mungkin mesin pencacah sampahnya belum ada, mesin cacah pilahnya belum ada. Jadi ibaratnya ini dikeroyok bareng-bareng. Desa, nah sekarang desa apa ini tugasnya? Misalnya desa menyediakan dana pendampingan, bentuknya misalnya karena kami BUMDes, itu bentuknya penyertaan modal desa. Digunakan apa? Misalnya untuk melengkapi fasilitas yang belum ada, yang belum dibiayai oleh dinas yang ada di kabupaten, provinsi maupun kementerian. Dan ini istilahnya sama-sama ringan sama dijinjing kan itu ya. Kok ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ini, Pak. Kolaborasi ini butuh pengembangan ke depan, ini adalah pola-pola kolaborasi lah. Biar semuanya tahu, nah ini kita harus kerjasama dengan media untuk mengabarkan berita-berita baik yang ada di desa. Nah nanti karena kita sudah berbadan hukum, nanti dengan apa sih? Dengan syarat-syarat yang dibutuhkan, kita bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan. Kalau kemarin sebelum berbadan hukum kita mungkin agak sulit mencari pinjaman. Jika kita memang membutuhkan pinjaman, unit usahanya itu juga apa sih? Secara ekonomi masuk. Nah ini saya yakin insya Allah nanti ke depan pasti saya yakin lah sampah yang ada di desa ini bisa selesai. Apalagi dengan skema misalnya kerjasama antar desa atau BUMDesma. Kalau saat ini BUMDesnya masih berpikir tentang lembaga keuangan, nanti mungkin ke depan tidak melalui BUMDesma tapi bekerja sama antar desa. Contohnya desa kami punya lahan untuk pengelolaan sampah, tetapi BUMDes kami tidak padat modal. Mungkin desa sebelah dia tidak punya pengelolaan sampah dan infrastrukturnya, bisa kerjasama. Nanti desa sebelah yang punya modal banyak, dia membuat usaha produksi biji plastik, produksi alat-alat rumah tangga berbasis daur ulang sampah plastik seperti gayung, ember dan lain-lain. Ini peluang ke depan. Itu jadi ya itulah. Jadi meskipun kami saat ini itu baru berproses, tapi insya Allah nanti dukungan dari Kementerian Desa, dukungan dari Kementerian PUPR, dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup, nah ini bisa saya yakin bahwa nanti sampah itu harus selesai di desa, tidak perlu sampai menjadi isu internasional kan itu ya. Apalagi kita juara 2 kan itu kan juara 2 malu lah plastiknya ya kata dunia kan gitu. Nah ini semoga nanti ini bisa bersinergi di tingkat nasional maupun di tingkat sampai di tingkat provinsi, kabupaten, desa. Itu Pak. Jadi monggo nanti Bang Sampah tadi itu bisa berkomunikasi dengan desa, bisa berkomunikasi dengan bisnismen atau mencari pengumpul sampah. Bagaimana sih bisa dibeli hasil pemilahan itu? Bagaimana sih hasil pupuk kompos ini bisa dibeli oleh pemerintah desa? Di awal kompos kami dibeli oleh pemerintah desa, Pak. Masih ingat saya sekarang. Untuk apa? Untuk bekal dari hasil peningkatan kapasitas KBT yang dilaksanakan menggunakan dana desa, pulang dikasih bibit, dikasih pupuk kompos dari produk kami sebagai salah satu bentuk promosi. Sehingga ketika bagus, ya teman-teman KBT itu sudah belinya di BUMDes kami di unit pengelolaan sampah. Itu yang kami lakukan, Bapak. Ya. Terima kasih. Kembalikan ke Pak Sofyan. Monggo, Pak Sofyan. Pak Sofyan mau menambahkan atau? Izin Pak, Bank Sampah Talkandang Asri ini alamatnya di mana ya? Ini Pak harus pamer dulu nih, Mas, yang Talkandang Asri. Pak Agus biar pamer, terus juga Pak Agus alamat dan kontak personnya ditulis di kolom chat sehingga kalau ada teman-teman, dan Bu Berlin ini harusnya Mas Mujianto ini juga main ke Sleman, ini letaknya dekat Jejamuran Mas. Oh iya. Monggo. Nah jadi saya sudah ke tempat beliau Mas. Jadi kalau sayur lodeh yang Pak Anwar Sanusi suka itu lebih enak sayur lodeh yang di Pandawarjo, ini tempatnya Pak Agus. Saya mana buah udah ke sana semua pada minta tambah. Jadi kalau bisa Pak Agus kontak person sama alamatnya ditulis di kolom chat, terus Bank Sampah Talkandang Asri alamatnya di mana ya? Tempo hari waktu dengan PU itu Pak Agus bantu yang di Bekasi ya, yang dia mau nampung produk biji plastiknya. Kalau Talkandang Asri alamatnya di mana ya Pak?
Di Situbondo, Jawa Timur, Kecamatan Situbondo. Oh, Situbondo, Jawa Timur. Kecamatan Nah, itu Bisa sampah saya dibantu mau itu, dibawa ke Bagus. Jawa Timur itu. Sampah-sampah kami itu dibawa ke Jawa Timur, Pak, ke Sidoarjo. Nah, maksud saya pengepul agentnya Pak Agus kan bisa dikenalin ke Bank Sampah Talkandang Asri. Oke, Bisa siap. dibantu. Jadi biar istilahnya dengan dari Pak Agus kan nanti bisa dikenalan nih Bank Sampah dengan agent yang di Surabaya nggak Pak nggih? Dia punya apa? Punya bandar besarnya di Jawa Timur ibaratnya Oh gitu. iyalah, ini malah Nanti Situbondo. pasti punya Oke, nanti habis ini Direktur, saya Mas, udah ke tempat Pak Agus. Bu Feliana. Nih Pak siapa nih Bang Sampah ini nama Pak siapa? Sudah dua kali. Sudah sering malah beberapa kali. Oh iya, jadi tolong nanti sekali-sekali main ke Jogja lah, lihat ke tempatnya Pak Agus. Terus dibantu Pak Agus ya. Contoh yang Bekasi itu juga gitu, main ke tempatnya Pak Agus, terus bantu Pak Agus untuk agentnya, jadi biji plastiknya atau apa bisa terbantu terselesaikan, ada pengepulnya. Pak, Monggo silakan Pak Agus kalau videonya sudah siap biar teman bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Silakan Pak Agus. Bentar Pak. Monggo dilanjut dulu. Baik. Terima kasih Pak Agus, sharingnya Pak Sofyan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin berbagi juga di forum pagi ini. Saya persilahkan. Satu lagi mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, dari mana Pak? Saya sudah raise hand itu Pak, sudah ada di raise hand. Saya Amrizal dari Pusdiklat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mbak. Halo, suara saya dapat didengar, Pak? Dengar, Pak. Jelas, Pak. Silakan, Pak. Baik. Saya terima kasih sudah diundang ini dalam sharing ini. Beberapa kali saya memang sudah berdiskusi dengan teman-teman dari Kemendesa, dan juga sudah pernah diundang sebagai narasumber, gitu. Saya kalau di kantor dapat julukan WI sampah, Pak, karena memang WI sampah dengan bidang apanya di persampahan. Gitu. Apa yang dipaparkan oleh Ibu Berli, kemudian ada kesimpulan, itu sangat menggelitik bagi saya, bahwa saya melihat Ibu dan Bapak, persoalan sampah itu bukan hanya persoalan teknologi, tapi juga menyangkut persoalan-persoalan lain seperti etika, tanggung jawab, apa semua itu yang harusnya di desa itu, desa dengan melalui Kemendesa itu yang kita kembangkan. Gitu. Jadi mari kita melihat bahwa sampah itu bukan masalah, gitu. Tapi sampah itu adalah berkah, gitu. Itu yang perlu kita melihatnya, Pak. Sampah menjadi berkah apabila dikelola dengan baik dan benar. Gitu. Itu yang saya. Nah, sampah itu, Ibu dan Bapak, sebetulnya kalau kami mengajarkan kepada masyarakat yang ada di desa atau kelompok-kelompok, bahwa sampah itu bisa kita lihat dalam 3 bentuk, gitu. Pertama, sampah itu adalah sampah yang bisa diolah, gitu. Sampah yang tadi sudah dicontohkan Pak Agus, sampah itu sampah yang bisa diolah. Nah, atau yang pertama sekali mungkin yang berkembang itu di desa, pengolahan sampah tadi yang digambarkan adalah sampah itu hanya dilihat sampah yang bisa dijual, gitu. Tadi ada yang berpendapat menanyakan gitu. Sampah yang laku dijual itu apa? Kertas, plastik untuk pemulung. Nah, itu yang pertama dilihat, gitu. Yang kedua, sampah itu bisa kita katakan ada yang tidak laku dijual tapi bisa diolah. Nah, itu yang Pak Agus sudah mengatakan buat kompos, gitu. Atau misalnya ada kemasan aluminium foil, gitu, atau ada styrofoam, gitu. Itu sampah yang tidak laku dijual, gitu. Tapi sekarang sudah berkembang sebetulnya ada yang mengolah styrofoam, gitu.
Jadi ada link yang sekarang sudah tadi juga dari Pak Agus juga sudah kamar. Jadi kalau sampah tidak laku dijual tapi bisa diolah, maka kita membuatkan kerjasama dengan mengolah gitu. Jadi bentuk diolah kemudian menjadi produk kemudian bisa dijual gitu. Nah, bisa juga sampah itu yang layak kreasi gitu. Nah, jadi layak kreasi itu menjadi sampah yang bisa diolah menjadi misalnya menjadi tas, misalnya bungkus kopi, kertas kemasan kopi, kemasan apa itu. Nah, itu di desa banyak, Ibu dan Bapak. Itu tidak laku dijual gitu, tapi bisa diolah menjadi layak kreasi gitu. Nah, ini yang perlu dilihat gitu. Kemudian sampah yang tidak dapat dijual atau tidak bisa diolah. Nah, itu yang perlu, ini yang sangat. Halo, Pak Amrizal. Halo, Pak Amrizal. Oh iya, kemut ya Pak ya? Iya Pak. Halo. Terputus ya Pak. Tadi dengar lagi ya. Tadi sampai di mana? Tadi saya sampaikan sampah itu bisa dilihat dalam beberapa bentuk gitu. Contohnya kreasi, adalah Pak. sampah. Ya. Nah, layak kreasi ya. Sampah yang layak kreasi itu bisa diolah. Misalnya contohnya adalah bungkus kopi, Pak. Kemasan kopi itu di desa-desa banyak gitu. Tapi itu tidak menjadi perhatian, tidak bisa dijual, tapi bisa diolah menjadi layak kreasi gitu. Jadi kreasinya menjadi tas, menjadi apa itu sudah banyak dan di desa-desa juga sudah familiar. Kemudian ada sampah yang tidak dapat dijual dan tidak bisa diolah, Pak. Nah, ini perlu ada penyelesaiannya. Contohnya adalah popok bayi, popok yang disposable itu. Nah, sekarang itu sudah ada popok yang sudah bisa diolah. Isinya diambil kemudian dijadikan sebagai pupuk, sebagai material yang lain. Nah, jadi sampah itu sebetulnya sekarang itu sudah menjadi sesuatu yang menjadi berkah gitu. Jadi contoh Pak Agus tadi sudah menjadi berkah dan menjadi nilai ekonomis gitu. Nah, bagaimana caranya dari paparan Bu Berli tadi saya belum melihat ke sana gitu. Bagaimana kita mendorong pengelolaan sampah di desa itu menjadi sesuatu yang bernilai, baik nilai ekonomis maupun nilai lainnya, misalnya nilai lindung atau nilai sosial apa itu yang perlu kita kembangkan. Gitu. Nah, saya ingin menambahkan begini, Bu dan Bapak. Pengalaman saya salah satu pejabat di desa di satu kota di Sumatera Barat. Waktu saya sampaikan bagaimana mengolah sampah, persoalannya adalah Bapak, kami tidak mampu, tidak paham bagaimana menggunakan dana desa untuk itu gitu. Jadi mungkin arahan ini perlu dibuat, Pak. Jadi desa misalnya dibuat pelatihan terkait manajemen pemanfaatan dana desa, misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang seperti pengolahan sampah misalnya atau yang lain gitu. Nah, ini yang kita tidak dapatkan di desa-desa bahwa mereka belum memahami secara itu. Nah, mungkin contoh-contoh, kemudian panduan-panduan perlu dibuat di Kemendes gitu. Kemudian yang kedua adalah ini semacam ini Pak, training of trainer misalnya. Jadi dilatih, contohnya di Pemdes sebetulnya sudah ada tenaga penggerak masyarakat atau apa gitu. Nah, ini perlu kita tularkan dan kita bentuk yang banyak sehingga bisa saja bentuknya adalah di Kemendesa ada saluran khusus misalnya. Ada video-video contoh yang disampaikan oleh Bapak tadi itu ada beberapa video yang bisa menjadi ini. Tapi akar permasalahannya Ibu dan Bapak di desa itu belum melihat sampah sebagai nilai guna. Yang sekarang itu sampah itu dikatakan baru sebagai masalah yang di desa-desa yang belum mampu mencari jalan keluarnya. Dan saya berharap
Kemendesa, apa semua itu. Nah, kita di Kementerian LHK, Ibu dan Bapak, juga sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan kelompok tani magot misalnya. Kita melakukan itu, dan selain itu apa yang kita lakukan? Kelompok tani magot ini kita fasilitasi, Ibu dan Bapak. Kita latih kelompok masyarakat yang tidak paham tentang magot, tidak paham tentang sampah, kita latih. Kemudian kita beri fasilitas alat apa bahan untuk mengolah sampah organik menjadi pakan magot tadi kita fasilitasi. Itu biayanya cuma 500.000 Pak per orang, itu sudah dapat digunakan yang untuk mampu mengolah sampah organik menjadi pakan ternak, pakan alternatif. Sudah lakukan. Kita sudah punya hampir 2.000 peserta di tahun kemarin, tahun 2021 ya, peserta yang kita sudah hadapi, dan itu ada di 5 atau 6 sampai nanti. Kalau dari cerita Pak Agus tadi itu kebetulan mendapatkan bantuan dari PUPR, dari pemerintah, dari apa. Tapi bagaimana rekan-rekan desa yang tidak bisa menjangkau bantuan ini gitu. Bagaimana caranya? Mari kita kembangkan bagaimana cara memanfaatkan dana desa yang ada dengan pendekatan teknologi yang sangat-sangat murah atau teknologi yang tidak berbiaya sehingga mereka mampu mengolah sampah menjadi berkah, menjadi nilai ekonomis. Itu Ibu dan Bapak, terima kasih. Ya. Terima kasih Ya, Pak oke. Amrizal, mungkin cukup dulu ya. Itu Ibu dan Bapak masukan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, terima kasih Pak Amrizal. Nah, ini banyak sekali tadi juga dari Pak Amrizal mempertanyakan bagaimana sih produk-produk dari hasil yang mungkin di studi ini hasilnya seperti apa sih gitu. Kemudian apakah produk-produk yang kreatifnya itu juga ada gitu. Nah, selain itu tadi banyak juga dari Pak Agus, dan Pak Agus tadi juga membantu menjawab untuk yang tal kandang asri. Nah, mungkin Bu Berli mau memberikan tanggapan terhadap masukan dan saran-saran dari Pak Amrizal dan Pak Agus. Silakan Bu Berli. Ya, makasih Mas Muji. Untuk Pak Tanjung, Pak yang tal kandang asri itu ya. Memang Pak, memang masih banyak sih Mas Muji. ditemui kurangnya kepekaan terhadap permasalahan sampah Pak. saat ini. Baik dari pemerintah desa maupun masyarakatnya. Memang integritas dan konsistensi dari pengurus bank sampah harus sedemikian kuat Pak dalam melakukan pengelolaan sampah agar dapat terus berkelanjutan. Untuk terkait dengan pelibatan dalam hal ini pihak swasta atau lembaga lain, biasanya akan melihat lebih dulu konsistensi dan perkembangan usaha yang telah dilakukan dari bank sampah itu. Apakah memiliki dampak yang baik atau masif. Kemudian untuk itu terlebih dahulu sebaiknya kualitas pengelolaan bank sampah sendiri harus ditingkatkan, baik dari aspek pengelolaannya maupun pengolahannya. Dan mungkin dapat dilakukan dengan mengikuti event-event perlombaan, sehingga dapat lebih dikenal keberadaannya, juga publikasi-publikasi kegiatan agar dapat dilihat konsistensinya. Nanti dengan sendirinya akan terekspos dan dilirik oleh pihak-pihak swasta. Kemudian untuk Pak Agus Amata, terima kasih sudah sharing pengalaman yang begitu luar biasa. Saya juga sudah ke sana beberapa kali melihat. Bu Hilmi juga. Ya, sama Bu Helmi, sama teman-teman di sini.
ada maggot di sana, memang pengolahannya langsung sangat bagus. Kemudian Mas Muji, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan ada yang di chat tuh, mungkin bisa demikian Mas. Terima kasih. Baik Bu Berli, mungkin saya akan share screen dulu untuk memberikan gambaran bagaimana sih pengolahan sampah yang kami temukan di lokasi yang kami kunjungi gitu. Jadi mohon maaf saya ke awal lagi. Nah ini untuk pertama saya ingin menjelaskan ini dulu terkait pengolahan sampah di Desa Taro. Nah, secara prinsip memang sama ya, secara prinsip sama, secara gambaran di dua desa ini hanya berbeda di dalam timbulan sampahnya. Kami menggunakan hitungan ini untuk menghitung dengan menggunakan SNI ini. Nah, untuk Desa Taro per hari itu kalau kita hitung dengan SNI ini berdasarkan jumlah penduduk maka akan mendapatkan angka 4.350 kg per hari. Tapi realitanya setelah di lapang itu ternyata ada 17.800 kg. Nah ini satu ada perbedaan karena memang sumbernya yang berbeda-beda. Kalau di Bali ini memang masih didominasi oleh sampah organik, baik dari sisa pasar, kemudian sampah pasar, kemudian sisa-sisa dari pertanian, dan mungkin ada satu budaya yang memakai kembang-kembang itu. Nah, kami ingin menjawab juga tadi untuk pertanyaan di chat, bagaimana mengolah menjadi satu produk-produk yang kreatif yang tadi juga disebut oleh Pak Amrizal. Nah ini gambaran pengolahan sampah di Desa Punggul. Ini sumber sampahnya dia dari rumah tangga terbanyak, ada warung, ada villa, sekolah, tempat suci, dan lain-lain. Nah, untuk yang sampah organik, jadi ini juga praktek yang luar biasa di Punggul ini. Untuk sampah rumah tangga ini, untuk organik ini ada dua. Jadi yang sampah rumah tangga seperti sisa makanan dan lain-lain itu dia memakai namanya itu tongedan. Tongedan itu untuk pengomposan jadinya itu pupuk cair, pupuk organik cair padat. Nah, kemudian dia juga menggunakan biopori di depan rumahnya biasanya menggunakan biopori. Nah, untuk sampah yang di luar sampah dapur itu langsung ada pemilahan di tingkat rumah tangga. Ini menjadi kunci ini. Pemilahan di tingkat rumah tangga ini menjadi kunci. Nah, kalau di Punggul itu pada Selasa itu hari Selasa dia mengangkut non organik, pada hari Jumat yang organik. Nah, ini di sana pengolahannya dengan TPS 3R, mereka punya alat cukup lengkap ini yang di Desa Punggul ini. Selain chopper, dia juga punya windrow 3 untuk melakukan pengomposan, jadi fermentasi alamiah dengan aerasi, pengayaan, dan menjadi pupuk organik. Nah, sama halnya dengan yang disampaikan Pak Agus, bahwa pupuk-pupuk ini pada akhirnya juga didistribusikan ke warga melalui KWT. Nah, ini untuk yang anorganik. Jadi untuk anorganik ini mereka punya alat untuk mengolah sampah plastik itu menjadi tepung. Kemudian ada juga punya alat yang mengubah plastik menjadi cairan. Ini ada di Punggul. Nah, yang tadi ditanyakan Pak Amrizal, tadi hasil tepung ini, inilah yang dibuat Cenderamata. Dia ada patung, ada apa itu yang dibuat dari Cenderamata. Nah,
Kemudian yang mempunyai nilai ekonomi seperti botol-botol aqua itu langsung dijual kepada pengepul. Nah ini yang kedua, ini di Desa Taro. Jadi ini agak ada keunikan lain lagi nih kalau di Desa Taro ini, sumber sampahnya yang membedakan bahwa di Desa Taro itu hanya punya pasar dibandingkan yang Punggul tadi. Nah untuk pemilahannya sama, untuk perlakuannya sama, jadi sampah organik diangkut ke TPS 3R, dilakukan pemilahan sampai pengayakan sehingga menjadi pupuk organik. Nah, yang membedakan ini adalah jadi hasil pupuk ini kemudian sama desa itu didistribusikan. Jadi saya menggambarkan distribusinya itu seperti ini kira-kira untuk hasil pupuknya itu. Jadi yang pertama itu, maaf. Nah, di alur distribusi yang ini nih, bahwa untuk hasil kompos di Desa Taro ini dibagikan kepada rumah tangga miskin. Jadi pada waktu kita melakukan pengumpulan data, waktu itu mereka punya 65 rumah tangga miskin. Jadi pupuk ini diberikan dan desa memberikan benih juga, waktu itu benih yang menentukan desa. Kemudian desa juga menyediakan lahan yang tidak produktif untuk menanam. Sehingga rumah tangga miskin tadi diberi pupuk dan diberi bibit. Nah, setelah itu pemerintah desa melalui padat karya tunai, dia memberikan pengganti tenaga. Jadi untuk mengolah lahan tadi itu dibayar menggunakan padat karya tunai oleh desa. Nah, kemudian setelah ini panen, semua hasilnya ini dibeli lagi oleh BUMDes, dan kemudian didistribusikan untuk posyandu dan lansia. Jadi semua hasil dari pengolahan sampah tadi berupa pupuk dibagikan ke rumah tangga miskin, kemudian hasilnya pun juga didistribusikan ke masyarakat lagi. Dan ini memang ada praktek seperti ini di Taro. Nah, untuk pertanyaan yang di chat, kenapa kami memilih lokasi di dua ini? Yang pertama bahwa Desa Punggul ini mereka pertama sudah mempraktekkan TPS 3R, artinya mengelola sampah itu berbasis sumber, artinya sampah selesai di sumbernya, dan ini menginspirasi kita untuk ikut belajar di Punggul dan Taro. Nah, tapi memang praktek yang terjadi memang seperti berita yang beredar itu, memang sampah selesai di sumbernya untuk di Taro dan di Desa Punggul. Ada pertanyaan lagi, Om? Apa? Oke. Oke. Mungkin Bu Berli mau menambahkan, silahkan Bu Berli. Ya Pak Muji, ini ada beberapa yang terima kasih sudah menambahkan dan menampilkan pengolahan sampah di Desa Taro, dan juga memang pemilihan kedua desa ini sudah tadi dijawab sama Mas Muji. Di sini ada beberapa pertanyaan di chat, ada tiga ya, ada tiga pertanyaan di chat, mungkin bisa saya jawab. Yang pertama, yang dari Pak Ahmad Jainuri, bagaimanakah pengolahan limbah sampah yang bisa diolah menjadi bahan jadi bisa dijual untuk pemasukan kebutuhan masyarakat? Tadi mungkin sudah dijawab ya sama Mas Uji. Kemudian Pak Suhadi dari Bantul, pengolahan sampah dalam mewujudkan desa inklusif berskala rumah tangga
bisa tidak dilakukan dan terkait dengan penganggarannya seperti apa. Mungkin harapannya hal ini bisa mendorong desa, Pak, khususnya dalam hal pendanaan. Diharapkan adanya dukungan dana dari pemerintah desa untuk pengelolaan sampah yang bisa diatur sendiri oleh desa dalam musyawarah desa. Kemudian dari Ani Nadia, apa yang mendasari terpilihnya 2 desa tadi sudah, dan bagaimana sejauh ini peran 2 desa tersebut dalam mendukung tergeraknya desa. Ini sudah dijawab tadi sama Mas Muji. Saya kira udah, Mas Muji, lanjut. Dilanjut saja. Baik, terima kasih Bu Berli. Mungkin kita lanjut, mungkin ada Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Marlan mungkin akan mau menyampaikan sesuatu. Pak Marlan, silakan Pak. Pak Sumarlan. Pak Sumarlan, apa bisa mendengar? Atau ada teman-teman lain yang mau berbagi dengan kita? Silakan. Berbagi pengalaman yang sudah berhasil. Ya, silakan Pak siapa ya? Muji videonya Pak Agus tadi kalau sudah, Mas. Oh gitu. Dari Tuban, Pak. Oh dari Tuban. Saya Ya. sebentar dari Tuban dulu nggih Pak ya. Monggo silakan Mas yang dari Tuban. Terima Ali kasih Said, Pak ya. Muji, yang kami hormati Pak Muji dan para senior yang ada di semua instansi. Sedikit saya menyampaikan, jadi banyak hal terkait sampah. Kalau anorganik dan organik yang di sampah rumah tangga, ini mungkin banyak sudah yang dilakukan penanganan, baik untuk kompos maupun yang lain. Cuman kendala yang sampai hari ini, kita selalu melihat sampah-sampah bekas popok, Pak. Popok. Yang dari Pempes itu. Iya, ini kadang banyak berserakan, kadang dibuang di sungai. Nah, ini untuk menanggulangi, untuk mendaur ulang ini kan kita masih susah. Gimana cara untuk mendaur ulang popok bekas sampah itu? Biar nanti kita juga bisa mengurangi bekas-bekas popok yang berserakan, bahkan di jalan-jalan. Kemudian untuk bekas pecahan kaca, ini juga kita masih kesulitan. Kadang kalau orang desa itu kalau membuang bekas-bekas pecahan kaca, bekas pecah gelas-gelas bening itu di sembarang tempat, kadang di kebun, kadang di sungai. Nah, karena kita juga belum tahu cara menanggulangi itu. Gimana untuk mendaur ulang, kita daur ulang untuk jadi apa, kita distribusikan ke mana. Dan ini juga mengurangi hal-hal yang sifatnya kurang bermanfaat menjadi manfaat, harapannya seperti itu. Nah, sampai hari ini mungkin ini kendala yang ada di bawah, terutama yang ada di desa-desa. Kita susah untuk menyampaikan ke masyarakat agar ini bisa dikumpulkan dan daur ulang. Mungkin itu sekedar pertanyaan yang menjadi kendala dan mungkin menjadi pantauan kita selama hari ini sampai hari ini, tapi tidak ada solusi untuk mengurangi atau memanfaatkan bekas-bekas tersebut. Demikian Pak Mujanto, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Said. Tadi ada, ini memang susah Pak, kita juga pas di Bali juga menemukan hal serupa untuk popok dan lain-lain, ini memang susah diolah kembali. Tadi Pak Agus ya yang mau menyampaikan videonya ya. Pak, tapi boleh. Bahasa Jawa enggak apa-apa Pak, kayak semacam film Pak, kok boleh ini. Saya respon sedikit dari pertanyaan tadi Pak untuk popok itu. Oh ya, nah, silakan Pak. Ya. Pak Amri salah apa? Terima kasih Pak. Bagus. Ya. Jadi gini Pak, popok itu memang bermasalah dan banyak
upaya yang sudah lakukan. Jadi Ibu dan Bapak, material dari popok Pempes itu ada 3 jenis kan. Yang pertama itu ada kertas, kemudian ada plastiknya, kemudian ada media yang digunakan untuk menyerap. Itu adalah substansi dari Pempes itu. Nah, beberapa teman-teman bank sampah sudah melakukan pengolahan Pempes ini. Yang pertama dilakukan adalah di bank sampah itu dengan mengurainya, dicuci, kemudian diurai antara kertas, plastik, dan medianya. Nah, media penyerap itu beberapa teman-teman sudah menggunakannya sebagai media tanam gitu, dicampurnya itu sudah bisa digunakan gitu, dan Bapak. Mungkin ada beberapa bank sampah yang sudah melaksanakan ini. Kalau nanti mau dapat informasinya bisa dapat langsung dari teman-teman di Jakarta, misalnya dari INSWA, Indonesia Solid Waste Association, itu sudah mencoba itu. Kemudian INSWA ini juga sudah ada untuk memanfaatkan yang paling banyak sampahnya di desa itu, Ibu dan Bapak, adalah Mood, Pak. Itu diterima semua karena sudah ada bekerja sama. Nah, itu yang saya dorong tadi, bagaimana Kemendesa mengembangkan kerjasama ini, baik dengan pengrajin maupun pemanfaat sampah yang bermasalah, gitu. Seperti Pempes, seperti styrofoam, gitu. Itu adalah hal-hal yang saya inginkan teman-teman di Kemendes mendorong untuk ini. Jadi bisa saja dalam bentuk bersama kerjasama, atau Kemendes bekerja sama dengan pengrajin yang sudah melakukan kegiatannya ini dengan menjadi penghubung atau apa gitu. Jadi itu yang masukan saya, Pak Mujianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Amrizal. Nah, kalau memang pengolah dan lain-lain itu yang terutama untuk popok dan lain-lain ini jauh dari jangkauan, apakah ini bisa langsung dianggap residu dan dikirim ke TPA, begitu Pak? Enggak, Pak. Itu enggak ada yang jadi residu ke TPA, Pak. Itu sudah semua dimanfaatkan. Oke. Tasnya masuk ke pelapa, plastiknya masuk ke pelapa, media yang penyerap itu yang bisa digunakan sebagai media tanam atau media yang lain sebagai kompos atau pencampuran, itu bisa dilakukan. Oke. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Amrizal. Mas Ali Said tadi ikut mendengarkan ya Pak Amrizal merespon apa yang dipertanyakan oleh Mas Ali Said. Nah, Pak Agus mau menyampaikan video. Bisa didengar Pak suara saya? Terdengar Pak. Silakan Pak Agus. Sebelum saya menyampaikan video seperti yang ditanyakan sampaikan Pak Amrizal, itu untuk saya lupa tadi tentang sampah anorganik ya, plastik-plastik bungkus kopi itu di tempat kami juga diambil oleh pengrajin. Nah, dibuat semacam cindera mata, ada bros, ada bunga. Nah, itu bunga itu ada yang dibeli oleh pemerintah desa untuk hiasan di kantor desa, yang dari tas kresek, dari bungkus-bungkus yang berasal plastik. Kalau yang bros itu yang dari bungkus kopi, bungkus minuman instan itu kita gunakan sebagai cindera mata ketika tak ada tamu datang, studi tiru, studi banding atau apapun, itu masuk dalam paket. Jadi kita kasih satu-satu. Lah harapannya proses produksi daur ulang ini bisa berjalan dengan baik, Pak. Jadi kalau untuk popok, untuk Pampers itu ya itu memang agak sulit, tapi ada dari Pak Amrizal tadi. Tempat saya itu ada yang kita gunakan salah satunya untuk media tanaman keras gitu ya. Kita bikinkan lubang, kita taruh di situ, di atasnya kita tanaman penghijauan. Ini tentunya di tanah-tanah yang kekurangan air kalau musim kemarau, karena banjelnya itu bisa menyimpan air, paling tidak bisa digunakan tanaman untuk cadangan air bagi tanaman itu di waktu itu. Musim kering. Mbak Adel, tolong Mbak Adel, coba kan ke admisar, tapi ini
bahasanya bahasa Jawa semacam kayak sinetron gitu ya Pak ya. Nah, ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kita putarkan nggak? Dengan adanya undang-undang desa mengakibatkan pemerintah harus mengelola dana yang cukup besar. Dana itu namanya dana desa. Oleh sebab itu, sekarang pemerintah mulai berlomba-lomba dalam berinovasi. Tentunya inovasi yang langsung bersentuhan di masyarakat, memanfaatkan dana desa tersebut. Nah, oleh karena itu kita rangkum beberapa inovasi yang ada di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Dari Sleman untuk Indonesia yang lebih baik. Mbak kuwi plastik apa to kuwi? Oh ya iki yo. Jajal dibuka. Kok ketok era tau buang kaya ngono. Oh iki. Balas? Apa? Sing duwe bayi ngendi? Kono kuwi to. Berarti nggone kono kuwi wong kono kuwi ya rada paitan senge karo nggone dhewe. Ha iya, iki mesti kono mau sik cerak endi bayi ya meng kono kuwi. Ayo wis, saiki parani wae ning kono kae. Karepe kepiye nek buang sampah ning nggone wong liya kaya ngene iki. Ha iki mesti wong yo wangun. Kok ora duwe sopan santun ya parani? Ya ayo. Ayo kono iki to. Ani to, kene iki mae. Heeh, kene iki. Duduk saiki. Yo. Tak duduk ya. Heeh. Kuwi iki ngemake. Kene iki lawange. Nun. Selamat tuh ki wong iki. Iki nggon bayi kok dodok koyo ngono kuwi. Agene kowe ngopo kowe? Niki ajeng karo kene iki sampai sinten? Yo, nggon aku. Lah kok malah kok gone kene iki ngopo? Nggih kula wau nemu teng mriko. Yo nek mapan juga yo mendele teng ning kono ki. Kok wis ganggu kowe to? Nggih mboten ganggu. Mboten teng mriku le buang niku. Ya empon niki mang beto mawon Pak, niki kan sampai jenengan. Wah, teng pekarangan niku. Yo, ya. Jadi jur kepiye iki? Nggih mboten terus pokoke mboten ampun teng pekarangan iki. Mulai tak lambaleni. Nggih. Nggih ampun nggih. Badan Usaha Milik Desa Amarta ini berdiri tanggal 6 Juni 2016 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016. Badan Usaha Milik Desa Desa Amarta mempunyai unit usaha tentang pengelolaan sampah. Bagaimana kami hadir ini sebagai perwujudan pemerintah hadir ketika masyarakat menemukan atau mendapatkan masalah tentang persampahan. Kami diberi mandat oleh desa untuk menyelesaikan permasalahan sampah sebagai layanan dasar dan sebagai bentuk pelayanan bagi seluruh warga Desa Pandoarjo yang saat ini bisa menjadi sebuah solusi untuk bidang persampahan. Sebagai lembaga usaha ekonomi milik desa, Badan Usaha Milik Desa Amarta juga harus mempunyai peranan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa. Artinya, Badan Usaha Milik Desa Amarta harus dikelola secara profesional, secara ekonomis, sehingga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa. Proses pengolahan sampah di TPST Desa Amarta itu pertama adalah dari kelompok pengumpulan sampah mandiri itu langsung masuk ke meja pemilah
Setelah itu dipilah oleh karyawan yang ada di TPST ini, sehingga nanti akan dipilah sesuai dengan macamnya. Nanti kalau yang kardus, plastik, dan dari sampah organik itu akan disendiri-sendirikan. Kalau sampah plastik masuk ke bilik plastik, kalau yang kardus masuk ke bilik yang kardus, kalau botol-botol aqua dan sebagainya itu masuk yang ada di sebelah selatan khusus. Itu jadi kalau nanti setelah masuk situ kita akan kerjakan lagi untuk pemilihan-pemilihan. Setelah kita pilah nanti kita kemas seperti ini sehingga nanti akan terolah dan akan menjadikan suatu hasil. Untuk sampah organik kita masukkan di tempat penampungan untuk khusus pembuatan pupuk organiknya. Setelah kita masukkan ke tempat buatan pupuk ini nanti kita fermentasi. Kita fermentasi, waktu untuk fermentasi itu paling lama 3 bulan. 3 minggu. Setelah 3 minggu kita buka lagi. Sebelum itu fermentasi kita tutup. Kita tutup pakai plastik. Setelah itu nanti kita tutup dan kita balik selama 3 minggu. Langsung kita lakukan pengayaan untuk membuat atau hasil pupuk organik tersebut. Jadi hasilnya itu nanti sudah jadi setelah kita ayak. Setelah kita ayak, kita tampung di tempat penampungan. Di sini di Bunda Samarta ada 2 kemasan, yang satu 5 kilo, yang satu 25 kilo. Udah dilanjutkan. Selesai. Ya, jadi itu gambaran sekilas tentang pengelolaan sampah di tempat kami, Bapak-bapak. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang di pinggir jalan di wilayah desa kami itu tidak banyak lah, atau bahkan nyaris tidak ada pembuangan sampah liar di pinggir jalan maupun di sungai. Dan sekarang Poktan itu juga tidak ada keluhan lagi tentang sampah-sampah yang masuk ke sawah-sawah petani. Itu hanya gambaran singkat. Monggo kalau kepingin tahu lebih banyak, kalau ke Jogja mampir sambil kuliner di itu Pak Moderator, monggo ya, saya kembali. Terima kasih Pak Agus. Mungkin ini inspirasi lah buat teman-teman yang lain ya. Video kalau berkenan ya di-share di chat itu supaya teman-teman bisa mendownload itu Pak. Ya, di YouTube ada Pak, di YouTube ada. Oh di YouTube ada, oke. Okay. Ya Pak Agus tadi video sudah, mungkin satu lagi saja, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pengalamannya terkait pengolahan sampah atau saran terkait pengolahan sampah, karena ini sudah jam 11 juga, sudah 2 jam webinar ini berlangsung itu. Atau cukup? Nggak ada ya, sudah 2 jam 13 menit. Baik Bapak Ibu, mungkin webinar hari ini kita akhiri untuk sesi diskusi dan lain-lain. Kalau kami meringkas dari apa yang sudah disampaikan tadi teman-teman di Zoom ini, bahwa yang terpenting di dalam pengolahan sampah itu pertama adalah ada kerjasama ya, ada kerjasama kemitraan baik dengan NGO, pemerintah daerah dan lain-lain. Ini yang akan mendorong terwujudnya nanti pengolahan sampah yang berkelanjutan gitu. Nah kemudian juga di tingkat desa pun harus kreatif ya, kreatif memanfaatkan sampah-sampah itu menjadi produk yang layak jual gitu. Jadi saya pikir 2 hal ini yang tadi tergambar di dalam apa yang sudah disampaikan tadi,
Pak Agus, Pak Amrizal, Pak Ali Said, dan teman-teman yang lain yang tidak saya sebutkan. Dari saya mungkin saya terima kasih atas segala dukungan teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya sebagai moderator minta maaf. Mungkin Bu Berli mau memberikan closing statement. Silakan, Bu. Ya, makasih Mas Muji. Alhamdulillah ya kegiatan webinar pagi ini hari ini dapat berjalan dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi, mengikuti dan memberikan masukan agar model pengelolaan dan pengolahan sampah ini menjadi lebih baik. Pengelolaan sampah yang baik merupakan sebuah tantangan memang. Bagaimana saat ini kita dapat membuat suatu terobosan dalam penanganan sampah. Sehingga sampah dapat tertangani dengan baik dan bahkan dapat menjadi suatu hal yang baik jika dalam pengelolaannya dilakukan dengan tepat. Tentunya bukan berarti kita makin memperbanyak sampah karena akan dapat diolah. Justru bagaimana cara kita makin menumbuhkan kesadaran dalam menekan penumbuhan sampah yang kita hasilkan. Ini merupakan pekerjaan rumah yang besar dan harus dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh pemangku kebijakan terkait. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebelum menutup webinar hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Berli dan Pak Mujianto sebagai moderator yang sudah mengisi webinar pada pagi hari ini. Dan ini adalah webinar yang pertama di bulan Maret. Dan nanti akan selanjutnya ada webinar-webinar lagi di bulan April dari Pusbangjak yang akan mengisi materi. Para pesertanya mungkin nanti akan banyak seperti sekarang. Ada sekitar 260 ya peserta yang sudah hadir pada pagi sampai siang hari ini. Mungkin itu saja Bu Berlin dan Pak Mujianto yang sudah memandu pada acara webinar pada pagi hari ini. Ada pepatah kata tadi yang disampaikan Bu Berli tentang sampah, yaitu lebih baik hidup dari sampah masyarakat daripada hidup menjadi sampahnya masyarakat. Mungkin gitu ya Bu Berli ya. Mantap. Baik, untuk mengakhiri acara webinar ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.